welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari Super Sentai terbaru, yaitu Number One Sentai Gozyuja. Dalam series ini para Gozyuja akan bertarung melawan musuh yang dikirim oleh organisasi jahat. Mereka adalah monster nomor 1 yang terbaik di semua bidang. Para Gozyuja akan terlibat dalam berbagai pertarungan memperebutkan gelar sang nomor 1 dengan para monster nomor 1 dan menyelamatkan orang-orang yang telah terperangkap dalam berbagai macam konflik. Pada saat yang sama, pertempuran akan terjadi untuk memperebutkan Sentai Ring yang tersebar. Kelima Gozyuja akan terdorong untuk bertarung dengan tujuan mengumpulkan semua cincin itu. Dan mereka juga akan menjadi rival yang bersaing untuk memperebutkan cincin tersebut. Selain kelimanya, rival dengan kekuatan para Red Sentai terdahulu akan muncul satu demi satu. Dengan melakukan pertarungan antar Sentai itu, mereka akan mendapat gelar untuk menjadi sang nomor 1. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film diperlihatkan sebuah pertarungan masa lalu yang dinarasikan sebagai hari di mana semua sejarah Sentai telah berakhir. Bencana itu membuat seluruh mecha Sentai dikalahkan hingga dunia pun juga berada di ambang kehancuran. Akan tetapi para mecha yang tersisa akhirnya menggunakan sisa kekuatan mereka untuk mengusir kekuatan jahat itu, lalu kemudian tertidur dan menjadikan tempat itu kuburan robot. Sementara itu mecha terakhir yang bernama Tega Sword memutuskan menunggu kedatangan sang penyelamat dunia dengan menyegel dirinya sendiri. Lalu scene pun beralih di masa sekarang. Di sebuah toko tampak dua orang pegawai yang sedang melayani customer, namun mereka tak suka dengan sikap salah satu pegawai yang terkesan tak ramah. Dan pegawai itu bernama Hoeru Tono. Karena sikapnya, Tono lantas ditegur oleh rekan kerjanya yang bernama Tsutsumi untuk lebih ramah lagi agar ia tak dipecat oleh atasan mereka. Tak lama setelah itu, seorang perampok tiba-tiba datang ke toko untuk meminta uang. Saat atasan toko ingin memberikannya, Tono yang tak mau tinggal diam lantas dengan cepat mengambil tindakan dan berhasil mengalahkan perampok itu. Namun ia malah mengambil 3 sosis sebagai imbalan telah menyelamatkan toko itu. Bukannya berterima kasih atau mendapat pujian, atasannya malah memecatnya hari itu juga. Keesokan harinya Tono lantas menulis CV lagi untuk melamar kerja berikutnya. Diketahui Tono kini tinggal di sebuah penginapan bernama Half Century yang dikelola oleh Saori Iijima. Dan dari pernyataan Saori diketahui bahwa ternyata Tono sudah dipecat dari tempat kerjanya beberapa kali. Saat akan pergi melamar kerja, Tono dihadang oleh beberapa preman yang tak terima rekannya sudah dibuat babak belur olehnya. Awalnya Tono pun tak mau meladeni mereka. Namun karena mereka mengancam akan menghajar si pemilik penginapan beserta anaknya, akhirnya Tono rela dihajar oleh preman-preman itu sampai mereka puas tanpa melawan sedikit pun. Setelah itu Tsutsumi datang karena mengkhawatirkannya. Namun di sana Tono berkata bahwa tak ada yang peduli padanya karena ia hanyalah orang buangan yang tak punya siapa-siapa di dunia itu. Sementara di dunia Burai dan tampak sang villain atau musuh yang bernama Fire Candle sedang menuju masuk ke robotnya yang bernama King Candelore untuk merebut cincin yang ada di kuburan robot sebelum Tega Sword terbangun. Setelah menerima instruksi dari Bokuet, Fire Candle pun pergi ke bumi. Sementara itu Tsutsumi yang mengetahui Tono sedang lapar lantas mentraktirnya sebuah burger. Namun Tono pun berjanji akan mengembalikan uangnya itu. Ternyata kedatangan Tsutsumi ke sana yaitu untuk berterima kasih pada Tono karena telah menyelamatkan dirinya dari perampok sebelumnya. Tsutsumi pun bercerita bahwa tujuannya kerja di sana adalah untuk mengumpulkan uang demi membiayai konser yang akan ia adakan. Karena ia pun juga bertekad untuk menjadi musisi nomor 1 di dunia. Di sana Tsutsumi pun berusaha menyadarkan Tono untuk memiliki impian ataupun tujuan agar ia bisa bertahan hidup. Di saat yang sama tiba-tiba King Candelore muncul dari sebuah portal hingga sampai di kota dan mulai mengacau di sana. Hal itu pun dibarengi oleh pasukan Arya yang muncul menyerang warga. Merasa situasi sedang dalam bahaya, Tsutsumi pun teringat akan sesuatu dan lantas berubah ke wujud Kuwagata Oger menggunakan Sentai Ring yang ia dapatkan entah dari mana. Seketika itu juga ia berusaha menghadapi pasukan Arya yang menyerang warga kota. Sementara ketika Tono berniat membantu Red Kuwagata yang terpojok, tiba-tiba ia terhempas dan masuk ke sebuah portal dimensi yang bermuara di kuburan robot. Sesampainya di sana, Tono tak sengaja mendapat penglihatan masa lalu terkait sebuah pertarungan. Ketika pasukan Arya mengambil cincin dari sana, sayangnya ia malah menghilang saat akan menggunakannya.
Di saat yang sama, Bouquet muncul memperingatkan bahwa cincin itu adalah cincin kehancuran yang merupakan inti dari dewa kehancuran Tega Sword. Setelah memperkenalkan dirinya pada Tono, Bouquet lantas meminta cincin yang Tono ambil itu dengan dalih demi melindungi kedua dunia. Namun setelah melihat pertarungan Sutsumi, Tono lantas berniat menggunakan sendiri cincin itu dan menerima segala resiko yang akan ia terima. Karena yang terpenting baginya hanyalah mengembalikan uang Sutsumi yang sudah ia pakai sebelumnya. Setelah menggunakan cincin itu, Tono tiba-tiba diseret masuk ke sebuah dimensi untuk membuat kontrak dengan Tega Sword. Dan dari sana akhirnya Tono sadar bahwa suara yang selalu memanggilnya selama ini ternyata berasal dari robot itu. Tega Sword berkata bahwa ia bisa mengabulkan keinginan apapun jika Tono membuat kontrak dengannya. Sayangnya di sini Tono mengaku tak memiliki keinginan apapun. Hal itu ternyata disebabkan oleh seorang wanita di masa lalu yang melarangnya untuk memiliki keinginan dan memintanya mematikan hatinya agar ia tak tersakiti. Setelah mendengar pengakuan itu, Tega Sword berkata bahwa itu bukanlah diri Tono yang sebenarnya. Akhirnya ia meminta Tono menjadi nomor satu dalam setiap pertempuran untuk membuka dunia hingga mengetahui keinginan sejatinya. Dan karena tak memiliki kesibukan, akhirnya Tono menerima kontrak itu dan memutuskan menjalani semuanya hingga ia menemukan impian sejati yang sebenarnya. Setelah kembali ke dunia, Tono pun bersatu ke dalam Tega Sword untuk menghadapi Fire Candle dan robotnya di sebuah ring pertarungan. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka akhirnya dimulai. Serangan demi serangan berhasil dilancarkan dan membuat King Candelor terdesak. Dengan serangan pamungkas dari Tega Sword, akhirnya Fire Candle dan robotnya berhasil dikalahkan. Namun karena pasukan Arya masih mengacau di kota, Tono akhirnya berubah wujud Gozu Wolf untuk menghadapi mereka. Kali ini aumanya pun terdengar oleh 4 setek Gozyuger lainnya yang berada di tempat berbeda. Dengan kekuatan itu, Tono dengan mudah mengajar para kroco lonceng dan mengalahkan mereka. Setelah itu diperlihatkan dua anggota lainnya yang memiliki impian sendiri untuk mereka wujudkan. Usai pertarungan, Tono kembali menemui Sutsumi untuk mengembalikan uang yang ia pinjam. Sutsumi pun mengaku tak menyangka Tono juga mendapatkan kekuatan itu padahal ia tak punya impian sama sekali seperti dirinya. Bahkan kini Tono harus menjadi rivalnya karena tekad yang sama, yaitu menjadi si nomor satu walau bukan di bidang yang sama. Namun karena tak bisa menerimanya, Sutsumi yang kesal lantas menantang Tono bertarung karena ia merasa Tono yang tak punya impian tak pantas memiliki kekuatan itu. Di sisi berbeda diperlihatkan juga dua anggota Goju lainnya, yaitu Yellow dan Blue, dan episode 1 pun selesai. Demikianlah alur cerita Gozyuger kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.